Dia paksa pakai Petrify. Dia paksa dikira bisa menyelesaikan, tapi ternyata Retribution yang sudah dipakai tadi tidak berhasil mendapatkan purple-nya. Mendapatkan Gara Turtle. Spectre digunakan altar kali ini, tapi tidak ada team fight sama sekali. Informasi telah diberikan. Dan hati-hati, Godiva masih punya Arm of Vendor. Yes, dari etapnya juga sekarang dengan Festival of Blood yang dibawakan oleh Kabuki, dia punya assist. Ini masih tarik ulur sih buat Onyx ini, karena dari Onyx ya, mereka tahu kalau gold lane mereka ini sedang diganggu. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan objektif yang lain, yaitu bertarung di area dari Turtle. Wah, itu. Altar turret daerah middle juga udah hancur. Udah dicicil-cicil dengan Renner yang dipegang oleh seorang Hai. Ini cukup mahal. Satu altar turret di middle mempersempit kembali zona farming dari seorang Kairinya. Di arah atas sudah mulai terjadi adanya perkumpulan warga Aura Fire. Coba untuk mengkomit ke arah seorang Kairika sendirian. Tapi Drian udah ada di belakangnya. Bakal coba untuk diving lagi. Amo Pendant kena 2 orang. Dan juga ada 1 buah Alekto final blow menuju ke arah belakang sana. Tapi Kairi masih bisa bertahan. Tapi Godiva kali dalam ancaman. Akankah diselamat? Tapi Kabuki is coming. Ada sebuah gold altar yang menyelamatkan peperangan. Dan bahkan tidak terjadi adanya kematian untuk Onyx Esports. Hanya ada Godiva yang tumbang. Tornpat Memory kali ini membuat seorang Godiva hilang dan lupa ingatan. Tapi Hai, surprise attack! Gagal dan bahkan Hai harus tumbang kali ini. Happy birthday! Kali ini yang dilakukan oleh seorang Hai. Surprise yang dilakukan, gak berhasil. Surprise attack Bapak Ibu. Tapi ternyata Kairi tetap bertahan dan langsung pulang. Ya, mungkin kalau Assassin bisa tumbang. Iya kayak tadi ya. Yes, tapi itu pakai Ethereal Fighter yang punya pastinya durability yang jauh dibandingkan dengan Assassin sendiri. Dan Fluffy di sini dengan item defense-nya dia Benedetta Defense. Bawa Petrify, bawa juga dari Festival of Blood. Dan bahkan satu hal yang harus diperhatikan, ini udah menuju ke arah mid game. Tandanya para pemain dari tim Onyx Esports mereka udah memiliki capability untuk menumbangkan seorang Kabuki. Dan itu jangan sampai mereka lupakan. Lihat di arah Sophie, lihat terlalu kuat Samuel HT, menang semua defense yang diberikan oleh tim Aura Fire. Melakukan sedikit distraction, tapi tampaknya ini belum terlalu impactful. Tidak mau terlalu terburu-buru di sini. Iya, masih mencoba untuk tarik ulur aja. Mengingat kalau kita lihat di sini dari segi networknya juga nggak yang berselisih terlalu jauh gitu ya. Masih solo-solo tapi ternyata Drian yang menjadi satu target bagi seorang Kabuki masih bisa mundur. Dan Kabuki kali ini bakal coba untuk objektif lagi kepada Lordnya yang pertama. Lord yang lebih hedge tapi Fluffy udah mencoba zoning out pergerakan dari Onyx Esports untuk maju ke arah Lord pitnya. Dan akhirnya terreset begitu saja. Buset, tadi lihat Kabuki Iya. set jadian. Waduh. Gimana Bang Wawa? Bisa sih, untuk mengusir juga ke belakang. Sembari mereka sekarang sedang melakukan untuk setapan yang berbeda. Cuman dari Onyx ini mereka dipaksakan untuk melakukan team fight. Karena Samu HT ya kita tahu ini Maja yang selalu bisa juga untuk menargetkan bagian belakang. Jadi untuk sebentar waktu Hai harus bisa jaga positioningnya jauh-jauh dari Samu HT. Jangan sampai terlalu dekat. Oke, jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai ada sedikit ketertinggalan pun para pemain dari tim Onyx. Karena mereka kalau mau pulang barengan. Karena ini kalau satu aja ketinggalan atau nggak terlihat sendirian, ini Kabuki langsung insting membunuhnya tinggi sekali. Ya, apalagi Fanny mobilitasnya tinggi banget ya. Dia bisa maju juga mundur dan begitu cepat. Kali ini Lord yang pertama bakal coba untuk diacak-acak lagi dengan adanya pergerakan dari Onyx Esports. Tapi kali ini bakal ada kontes teratas dari dibuka. Tapi Kabuki berhasil untuk menyelamatkan Lordnya. Tapi di sisi lain Fluffy yang berhasil untuk ditumbangkan. Godiva menjadi target selanjutnya dan ditumbangkan di tangan seorang boost. 2 member hilang dari Aura Fire. Oh my god, Lord yang pertama mereka menyisakan 2 orang yang tumbang. Kabuki is coming sekali sempat, Samu HT melakukan zoning out. Bahkan Kabuki still survive. Kabuki masih bertahan dengan kabelnya. Melihat Onyx Esports, dia ngedive ke semua para pemain dari tim Onyx Esports. Nggak ada takut-takutnya. Apa itu takut? Kabuki tak kenal takut, Lucky Fearless. Waduh, laki gitu ya. Lagi ya, sejauh kita melihat juga Onyx Esports, meskipun mereka harus kehilangan objektif dari sisi Lordnya, dari goldnya, ini masih tetap sama ketika kita melihat ya udah sama-sama hilang dari turretnya juga. Dan turret defisit nih, defisit 3 buat Onyx Esports, tapi gold game-nya cuma 1.500. Oke, one by one situation di arah bottom lane. Fluffy versus Kairi. Damage dari seorang Fluffy terlalu sakit membuat Kairi harus putus ke arah belakang dengan ada Lord di sana. Berhasil di-clear dengan cepat pakai darah bottom lane, tapi di arah top lane mereka tetap harus kehilangan satu inner turret. Nah, di sini pergerakan Fluffy membayang-bayangi pemain dari tim Onyx itu cuma untuk menutup supaya mereka memastikan akankah di arah top lane tetap dapat dan bisa di-push. Tapi nampaknya Onyx sadar akan hal itu. Lihat, mereka langsung kerahkan 2 player dari tim Onyx Esports di arah top lane. Macro play yang sangat kuat,
untuk mencoba setidaknya meminimalisir turret-turret yang dipecahkan. Walaupun mereka tetap harus kehilangan turret di arah bottom lane. Iya, satu inner Tapi turretnya. mereka udah do the best. Iya. Nah ini mungkin pertukarannya ya cuma datang dari, ini defisit 2.500 ya. Dari 5 turret yang hilang dari Lordnya. Karena semuanya bisa diantisipasi juga. Dari item gamenya sendiri full defense item untuk Fluffy. Karena dengan Unbending Wheel yang dipakai oleh dia. Jadi bukan Festival of Blood ya. Jadi dia gak ada faktor regen HP-nya nanti. Lebih mengandalkan untuk mendapatkan damage, terima damage dari lawannya. Iya. Bukan ngasih damage buat si Fluffy. Yes. Dipaksa terus. Makanya dari tadi tuh mereka tuh sebenarnya udah mencoba untuk menyusun gimana caranya mereka itu tidak diambil sebanyak mungkin dari turretnya. Tapi tampaknya memang nggak bisa. Bahkan coba ke arah depan, Samohate coba untuk menggunting. Ini Samohate bakal target selalu ke arah Vesager karena dia bisa menutup pergerakan Vesager. Diri saya terus seorang Boots. Bakal tim 4 tampaknya di sini. Samohate sudah melakukan play kick ke arah belakang. Ke arah Vesager. Informasi telah diberikan. Genderang perang telah terbunyi. Tapi Kairi mencoba untuk memasak keributan. Flavi menjadi pilihan utama dan ternyata Aleta pada Flavi petrified. Itu dia. Lihat sepanjang jalan kenal semuanya terdiam. Gak ada yang bisa bergerak tapi Chapta didapatkan. Kabuki down. Boots berada dengan tepat dan bahkan Boots masih mau lebih. Boots menjadi tameng utama tim Onyx Esports kali ini. Wow, Demonic Force yang selalu tertrigger kali ini. Boots berhasil untuk mengacak banyak setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire. Dan satu outer turret di arah middle bikin kompensasi. Begitupun dengan tumbangnya Kabuki untuk pertama kalinya shutdown didapatkan. Mahal. Yang dapetin cewek Iya. masalahnya. Bukan siapapun roamer atau mid lane-nya. Iya, dan juga dari skema permainan yang sekarang di mana untuk di mid game, late game, satu momen saya berbuat kesalahan itu bisa kebalik semuanya. Ya, Dan itu selalu terjadi. Itu selalu terjadi dan itu cepet banget. Dan ini yang harus bisa dihindari oleh Aura Fire sekarang. Leading mereka yang tadinya ada di early lumayan, sekarang udah mulai bisa dikejar oleh Onyx Esports. Mereka sudah mulai mampu untuk mengimbangi juga. Yang sebenarnya ya Onyx Esports mereka nggak tertinggal terlalu jauh karena Kairi ini nggak ke pick up sama sekali meskipun nggak dapetin point kill juga. Tapi dia punya sisi impact adalah ngasih assist buat teman-teman yang lain. Oke. Tapi kalau kita lihat dari damage deal, ini Kabuki masih agak cukup jauh dan tinggi banget. Di 43.000 berbanding jauh dengan Kairi yang berada di 29.000. Ini nampaknya efektivitas dari seorang Kabuki ini benar-benar sangat mahal. Dan bahkan Kairi sebagai jungler dari tim Onyx aja, dia nggak bisa masuk setinggi itu damage-nya. Dan bahkan lihat performa dari tim Onyx Esports, Kairi selalu juga simpan. Ini gua nggak tahu ya. Kairi ini terlalu berani atau memang dia sengaja baiting. Karena menurut gua ada Lord King ini, dia terpick off. Itu bisa saja loh. Ada Bahaya, Commander, bahaya ada banget. Petrify, dengan Alistovana Ball, damage yang cukup burst. Dia nggak punya immortality. Drian untuk memaksa masuk ke dalam, itu bakal riskan. Bahkan mengeluarkan banyak cara untuk melindungi Kairi dan bahkan akhirnya mereka kehilangan short kill. Iya, bahaya banget ya. Tapi kali ini Lordnya yang kedua yang udah enhance dari bakal coba. Tapi lihat Ivo Ferdinand kena 2 orang sekaligus dan Retribution on point dari seorang Kabuki berhasil mengamankan Lord yang kedua. Tapi di sisi lain, Boostnya juga berhasil ditumbangkan. Ada third part memory tapi terbagi kepada 4 orang dan bahkan belum ada satu nyawa pun yang tumbang dari Aura Fire. Bakal coba dikejar tapi Onyx Esports memilih untuk mundur terlebih dahulu setelah kehilangan 2 player. Begitupun dengan adanya Lord yang harus dilalahkan ke tangan teman-teman dari Aura Fire. Kabuki kali ini berhasil membayar retributionnya dan lihat para ladies dari tim Onyx, mereka sudah pegangan tangan. Udah mulai deg-deg karena Lord kali ini cukup penting ngomong Wawa. Ya sih, ini Lord yang penting banget dan tadi Lordnya langsung diinisiasi karena melihat dari posisi Samohate yang sangat-sangat jauh sekali. 4 lawan 5 di arah dari Lord yang ini membuat ya udah dari Aura mereka langsung inisiasi, mereka dapetin Lordnya juga. Sedangkan Samohate sudah terlambat untuk bisa masuk karena 3 teman dia sudah langsung terpick up terlebih dahulu. Tadi kena knock up Lord juga ya. Yes, tapi kali ini bakal coba dipaksakan menuju ke arah mid turret. Kabuki menuju di arah belakang, belum masuk ke arah belakang. Flavi terlalu dalam menuju ke arah base turret yang berhasil dipecahkan di arah bottom lane oleh seorang Bapak Lord yang terhormat Al. Yes, tapi kali ini masih cukup di defense juga. Satu base turret di arah tengah bakal coba untuk dipertahankan. Tapi lihat, Hai dengan Renner-nya dengan begitu cepatnya menghancurkan juga satu base turretnya. Masih coba untuk mempertahankan defense yang dilakukan. Kali ini Kabuki dive in, dive out, cewek! Cutthroat is on point! Cewek tumbang di tangan Kabuki, tapi kali ini Donator juga sudah dibuka. Godiva menjadi target, tapi Hai menjadi sebuah bayaran bagi Onyx Esports. Oh my god, lihat Kabuki freestyle di arah belakang. Dan bahkan mereka harus mundur kembali. Godiva down dengan ada konsil mencoba untuk kabur dan berhasil.
Godiva lagi-lagi berhasil kabur dari terkaman sang landak Hal. Wow. Defense yang cukup baik juga, tapi Godiva akankah bisa selamat? Tapi ingat, Godiva adalah seorang roamer. Dia punya item defense yang cukup juga. Damage yang dikeluarkan oleh seorang Samohate walaupun ada Thunderclap masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Godiva. Yes, dan bahkan tadi yang mencoba dipaksakan oleh tim Aura, untungnya mereka agak sadar. Mereka mundur dibandingkan mereka terwipe, mereka terkena comeback, itu lebih bahaya lagi. Walaupun nggak langsung one frame, tapi mereka pasti bisa untuk dapetin turret, 2 turret di arah depan sana. Yes, dan ini Fanny Kabuki untuk statistik dia di season yang ke-9 kemarin ya. Jadi average skill-nya ada di top 9. Dan kill participation-nya sih yang harus kita lihat di sini, karena memang secara kill participation dia ini selalu bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Bahkan dengan sekarang juga 12 poin kill yang dikoleksi Aura Fire, dia sudah ada 10 kali kan. Oke. Lihat permainan yang dimainkan oleh Kabuki. Sekarang dia dengan adanya permainan yang udah menuju ke arah late game, dia sadar dia nggak bisa lagi ngebuka di depan. Iya. Dia nggak bisa lagi barbar, tapi I'm Offended dikeluarkan. Samohate dipaksa begitu saja. Mencoba untuk dipukul mundur. Coba sedikit di forking. Kalau misalnya ini dapat, ini bakal cuan banget. Tapi waktunya terlalu lama. Sprint bahkan sudah di pop up. Yang sudah ditandakan. Samohate tidak bisa ke arah belakang dengan maksimal lagi. Iya, nggak ada sprint lagi ya untuk melakukan aksi pelarian diri, tapi Fluffy di sisi lain turn apart memory masih belum cukup juga. Cloud Altar tapi Kabuki down di tangan seorang cewek. Dengan adanya Lord yang muncul, nggak ada Kabuki untuk 40 detik ke depan. Bukan itu masalahnya, lihat Put. Dia udah nge-poking. Cewek ke arah belakang almost down. Dan lihat tidak ada lagi darah taman untuk seorang cewek. Put udah nge-poking. Ini tandanya team fight akan coba dipaksa. Hai. Oh my god, tidak ada Malefic Terror. Samohate mundur dan bahkan Rian memaksa ke arah depan. Dan terlihat tadi hilang. Wind of Nature gak bisa menutup pergerakan dari seorang Put. Pentagon seorang diri. Kali ini udah Black Juice ke arah depan. Dan Fluffy bisa menumbangin Rian. Rian down. Ditukarkan 2 untuk 1. Meanwhile di sisi sebaliknya, Kairi melihat sedikit potensial yang besar untuk mendapatkan 1 walau dengan retribution-nya. Kairi berhasil mengamankan Lord di bandit ke-18 dan Godiva. Kali ini bukan menjadi korbannya, tapi Fluffy lah korbannya. Rian juga waktu spawnnya nggak lama, 3 detik dia udah muncul lagi. Iya, dia kena orbs-nya. Iya, orbs-nya. Dia punya stack. Dan akhirnya membuat 2 member hilang dari Aura Fire. Itu pun ada Lord yang didapatkan oleh Onyx Esports, tapi dari itemization, selalu mau apa? Yes, ini udah mulai berimbang sebenarnya untuk itemnya sendiri, dan Onyx Esports mereka berhasil untuk mendapatkan tempo karena tahu tadi tanpa adanya Kabuki gak ada retribution untuk Aura Fire. Oke, gak ada retribution, tapi lihat opung bawah sang naga dari Fattlebot-nya udah mulai dikerangkeng. Kairi retribution yang gak berhasil, masih diamankan oleh Hai. 2 belah pihak gak ada yang berhasil dapatkan 1 buah retribution, tapi bukan itu masalahnya. 3 laning phase dari Onyx Esports yang mungkin tadi kalah laning di top dan bottom, mereka terdorong dari Oke, dan Lordnya juga udah nge-charge salah satu inner turret di arah middle yang bakal dihancurkan begitu saja di tangan Onyx Esports yang sekarang dari segi networknya udah berbalik unggul. Menit ke-20 segera datang, dan kali ini dari Onyx udah mendapatkan objektif demi objektif untuk mengejar ketertinggalannya. Ya, betul sekali. Mereka tetap masih bisa sedikit bernafas dari tim Onyx Esports. Iya, tapi pasti minusnya ya. Tanpa ada best turret di sini, Onyx Esports mereka lebih tertekan. Dan ini kita masih harus menunggu juga Lord berikutnya yang bisa muncul lagi, yang bakal diadu, bakal dikontes, karena Aura Fire tadi mereka harus kehilangan Lord secara sia-sia juga. Dan untuk team fight yang terjadi, Onyx Esports mereka berhasil untuk memancing Aura Fire melakukan team fight dan ke-pick off 1 demi 1 pemain-pemain Aura. Betul. Melihat adanya seorang Samohate yang udah mulai capable seorang diri, dia akan memposisikan dirinya sebagai split pusher tuh, lihat tuh. Dia bakal coba untuk dapetin celah-celah kecil yang dimiliki dari para pemain dari tim Aura Fire. Dengan adanya Lord seperti ini, Lord yang nanti udah di-evolve, ini bakal berat banget Aura Fire kalau dia nggak maksa team fight ataupun minimal dia nggak dapetin Rian. Bahaya banget. Cewek sekarang, ini pasti dijaga dengan ketat. Iya. Altar udah dibuka untuk seorang cewek, karena ini salah satu ujung tombak Onyx Esports. Tapi aku suka banget posisi dari Samohate itu nggak bakal ada yang menduga sama sekali dia ada di sana. Iya, bener banget, dia Samohate. Ke arah depan, dia bakal coba tarik siapapun. Retribution dari seorang Kabuki berhasil didapatkan. Godiva terperangkap knockout strike dan bahkan Kairi mundurkan belakang. Top memory, di portal pecah. Dan Kabuki lihat hanya memancing keributan. Breakdown! Altar! Kabuki merespon, tapi lihat Rian lebih cepat menggunakan altarnya. Masih mau lebih, di arah belakang.
coba di cover. Fluffy mencari di mana cewek, di mana mencium bau darah yang tersisa, tapi ternyata udah tidak ada. Iya, cewek masih sempat untuk melarikan diri. Fluffy begitu haus darahnya akan seorang cewek dan 15 detik menuju Lord yang ketiga. Lord yang udah evolve akan hadir. Gue tahu banget sih Kabuki ini peka banget orangnya. Ternyata Samo hati tersisa satu part darah terakhir. Masih selamat. Recall dikeluarkan. Di sisi sebaliknya Kairi menangkap Fluffy di depan sana. Knife for knife udah tidak ada knockout strike. Dan bahkan Kairi memaksa Fluffy mengeluarkan Alex Final blow-nya dan Retribution di tangan dari seorang Kabuki. Tapi pertanyaannya satu, apakah itu worth it ketika adanya Lord Evolve kali ini? Wow, oke itu agak sia-sia sebenarnya. Iya, Dan makanya. kalau Onyx Esports mereka mau maksa buat dapetin Lord ini, mereka bisa banget. Sekarang, Untuk melakukan sekarang. event. Tapi sekarang, Yes. mereka nggak boleh lagi untuk menunda-nunda. Oh my god, cewek. Immortality pecah. Kabuki versus everybody. Kabuki freestyle dulu, bos. Berhasil membayarkan tunai retribution yang dia pakai. Wow. Ke arah belakang dan memaksa untuk Onyx Esports gak melakukan Lord karena informasi masih udah didapatkan juga. Dan kali ini dari Retribution seorang Kabuki udah ready. Yang dimana kontes di arah Lord ini gak bakal bisa terhindar. Dibayar sama dia. Bayar. Soalnya tadi tuh calculate-nya sebenarnya itu kayak enggak worth it sebenarnya. Iya. Dan itu adalah buying time yang bagus banget. Karena melihat tadi Retribution yang sudah dipakai, otomatis ini Lordnya harus diberikan waktu. Jangan sampai Onyx Esports langsung datang ke sini. Iya. Dan Fluffy ada. Di reset. Tadi zoning, Kabukinya ke belakang. Kabuki ngedive. Iya. Walaupun riskan ya, tapi dia mungkin pede karena dia punya immortality ya. Lihat, lagi-lagi Wow. cewek yang menjadi pilihan utama. Sampai flicker ke arah belakang. Kabuki bener-bener menargetkan dirinya terhadap seorang cewek. The most wanted person dari Onyx Esports kali ini. Iya, kayaknya di Kabuki cuma ada aimnya cewek doang nih ya. Hanya cewek aja yang bakal di-lock terus-menerus. Kali ini Kairi bakal coba untuk memberikan damage kepada seorang Fluffy. Masih terbangun immortality juga. Gak gentar dari seorang Fluffy, tapi lihat. Busia yang udah mulai kehilangan HP-nya. Lordnya terreset lagi. Diulur lagi, ditarik ulur dari kedua tim. Menit ke-23 sekarang udah berlangsung. Ini masih Onyx yang rugi. Masih ya, karena dari Aura Fire. Ini dengan hilangnya best turret-nya mid dengan bottom lane buat Onyx Esports. Mereka bisa split loh. Fanny yang kita tahu mobilitasnya tinggi. Benedetta juga mobilitas tinggi. Tadi aja dia ke base ya, mau ke cewek. Tapi lihat di sisi sebaliknya, Alisson pada keluarkan Retribution. Apakah berhasil menyelamatkan dan ternyata Kabuki membayar tunai kesalahan yang sebelumnya. Menuju ke arah garis depan, fokus ke arah Fluffy tertadi immortality down. Coba diselamatkan dan ternyata Night for Night gak bisa menyelamatkan seorang Kabuki. Dan sama Kodipal, Fluffy. Dua player hilang dari Aura Fire menjadi sebuah bayaran untuk kehilangannya seorang Lord, tapi ada yang sedikit-sedikit. Lagi-lagi Kabuki menuju ke arah seorang cewek kali ini. Skill Cable, Wind of Nature masih menyelamatkan diri dari seorang cewek. Dan Samo Hate udah bersiap, gak ada energi. Terbatas immortality dan akan tumbang satu hit terakhir lagi. Kabuki masih bisa selamat. Lihat! Rose Gold Meteor. Oh my god, absorb damage muncul di satu tempat. Betapa pesnya tangannya. Dia beli sambil loncat ke bawah. Kesempatan yang terbuang tadi. Tapi itu karena Gila. skill dari pemain. Gila. Gak ada di otak gua tuh. Itu langsung dapat ada absorb damage. Hilang, gak jadi dia tumbang. Immortal juga gak pecah kan tadi? Minus satu jantung adik-adik. Minus satu jantung ya. Wow. Ya, itu purely mekanik banget. Mekanik, high mechanical. Dia sambil belanja bro. Sambil belanja. Itu sambil menyelam. Ngedodge ya kan. Iya. Lagi jalan sambil check out. Iya. Ini sambil menyelam minum jeli-jeli. Waduh. Tapi balik lagi ini reset ya. Reset Iya. yang kita tahu biasanya nih semakin lama Onyx Esports mereka jauh lebih kuat juga. Cuman mereka sekarang problem dari Onyx adalah mereka harus berhadapan dengan mobilitas dari Aura Fire. Ya itu dia Samo Hate yang akan menjadi satu tujuan dari seorang Kabuki. Tapi lagi-lagi cewek. Terkena damage yang cukup menyakitkan. Kabuki selalu cewek. Masalah cewek udah ditutup sama semua pemain tim Onyx lainnya. Tapi ternyata tetap aja dia bisa Tetap dilewatin. aja. Dan lihat, damage skill dilakukan Kabuki hampir mau 100.000. Sedangkan dari Kairi masih terpaut jauh. Kairi nggak bisa ngedive ke dalam pun. Dia masuk ke dalam dikit, udah diikat kakinya sama Vesager. Apalagi sekarang Ada udah late Godiva. game. Dan Godiva di depan sana. Samo Hate mencoba untuk di take down. All out. Tapi ternyata bukan itu tujuan utamanya. Ternyata dia hanya untuk memukul mundur Samo Hate. Lagi-lagi pressure dan tekanan itu lebih ke arah gertakan yang dilakukan oleh sang naga. Di roar, tapi ternyata nggak berhasil. Iya, ini dua bahkan tiga Wah, player yang kita lihat dari hero jarak dekat ya, hero melee ini gak bisa yang langsung masuk ke belakang. Ingat ada ammo pendant dari Godiva. Alright, tapi bukan hanya itu aja. Mereka lihat
dengan adanya Samuhate sprint, apa yang terjadi? Bakal coba dipasang, Win of Nature telah di-pop up dari seorang Hai. Informasi telah diberikan, nampaknya kedua source yang dimiliki dari Onyx dan juga Aura ini agak terbuang. Yang satu sprint, satu Win of Nature. Sama-sama hilang. Tapi Sama-sama sebenarnya dan cewek juga, dia juga tergolong cukup pasien. Tadi kan waktu diserang Fanny dia sempat buat beli Win of Nature. Iya. Iya kan Itu yang ada pas. di top lane juga. Jadi ini sama-sama kuat dari sisi macro play-nya, micro play-nya juga jalan. Tinggal siapa yang bisa fokus untuk Lord yang sekarang. Karena ini Lord yang terpenting, siapapun yang dapat bakal kembalikin keadaan. Gue setuju sih, misfocus itu bukan hanya berarti team fight ya, tapi juga sebuah keputusan team fight-nya. Apa yang harus dilakukan, maju mundurnya atau ngelepasinnya. One by one situation, Kabuki. Dengan spam yang dilakukan, life steal yang masih terlalu tinggi, informasi telah diberikan. Tandanya, dengan Kabuki di arah top lane, mereka bisa paksa team fight di arah bottom. Ini bakal bisa dipaksa team fight kalau Pesager tidak mundur lebih dalam lagi. Karena terlalu offside dengan posisi yang terbuka, Kabuki masih harus jauh lagi jalan ke arah depan. Dan sisi sebaliknya, malah Hai sudah melakukan poking terhadap Lord. Yes, Lord 2 bar terakhir yang nampaknya akan didapatkan oleh tim Aura Fire dengan free kali ini. Tidak ada team fight sama sekali dan of course, Kabuki berhasil menyelamatkan satu buah Lord. Spray-down dikeluarkan, tembakan peringatan, gak ada lagi Spectral Altar. Dan ini informasi yang diberikan Kairi, hampir terperangkap, tapi nampaknya dia masih bisa mundur. Oh, ini udah informasi penting banget. Gak ada Cloud Altar. Ini Onyx Esports harus mundur terlebih dahulu mengingat Lord yang sudah evolve. Akan muncul pastinya tersisa satu base turret dari top lane yang menjadi benteng pertahanan mereka juga. Kalau coba untuk bersih-bersih terlebih dahulu Fluffy dengan Benedetta. Mobilitasnya cukup tinggi juga tapi cewek tertarik dari Amo Pendant kali. Tapi bakal ada satu backupan. Elektropada belum menuju ke arah belakang. Godiva gak mau melakukan hal yang lebih lagi. Tapi Boot berada di lini terdepan bagi Onyx Esports. Akankah satu Divine Force menumbangkan seorang Fluffy dan pilih raja. Immortality dari seorang Fluffy down kali ini. Tapi Boot juga gak cukup sustain. Oke, Hai, depan sana immortality-nya pecah. Lihat di turretnya. Tersisa seorang cewek yang menahan Lord yang besar dan gagah di depan sana. Para pemain dari tim Onyx akhirnya mundur, tapi ternyata Kabuki kamu tinggal diam. Kabuki mau lebih. Kabuki hampir terjatuh. Tidak ada soropan memori dan ternyata Lord dengan cepat diselesaikan oleh pemain dari tim Onyx Esports. Onyx Esports mereka masih bisa menahan dan bahkan mereka menumbangkan seorang Hai. Kairi dapetin seorang fans dan oh my god, tiga hilang. Ini bisa menjadi bencana untuk pemain dari tim Aura Fire karena Kabuki bukan high ground defender, tapi Kabuki punya celah untuk melakukan split push. Apakah ini akan dilakukan oleh seorang Kabuki, Om Wawa? Ya ini berat banget ya, dan ini yang selalu kita bilang bahwa ketika sudah masuk ke dalam late game seperti ini 70 second untuk respawn time adalah waktu yang sangat-sangat lama sekali. Dan dari Onyx mereka bisa sebenarnya untuk langsung maju juga, cuman pastinya ada Fanny yang bisa motong juga. Jadi tapi mereka nggak bisa keluar. ini mereka bakal coba dipaksa sih. Minimal kalau mereka nggak dapetin base turret, mereka dapat inner turret aja satu. Iya. Cicil. Soalnya minionnya juga yang kepres dari 3 lane yang berbeda untuk Onyx Esports PR banget untuk dibersihkan. The Super Minion. Dan ini dia versatil seorang cewek di season 9 apa Wawa. Iya, dia adalah pemain dengan damage yang besar banget ya, apalagi dengan Brody yang dipakai. Yes. One of the best lah. Oke, Hai sudah kembali ke lane of dawn. Konsel telah dikeluarkan menuju ke arah bottom lane. I'm of Energy dikeluarkan dari Godiva, tapi lihat Hai-nya sekerat tumpah. Mencoba dipaksa, dikejar begitu saja. Sang Naga gagal membalaskan dendamnya. Sang Naga harus tunduk gelandak lagi untuk kedua kalinya. Oh, Duri Landak Push. masih terlalu tajam untuk dibakar oleh Aura Fire. Sang Naga gagal membalaskan dendam yang one strike push yang dilakukan. Dengan sekejap mata, sebenarnya serangan surprise juga. Karena apa? Kenapa aku bilang surprise? Secara gerak-gerik, mereka nggak mau one strike push. Iya. Iya kan? Tapi ketika ada celah, dipaksakan. Tapi ada satu kalimat gak sih? Buah dari kesabaran. Buat dari Onyx. Sabar buat defense, tarik ulur lagi. Iya, karena mereka masih bisa nge-defense. Mereka cukup tenang. Oke lah, memang ada mobilitas dari tim Aura Fire, tapi dari Onyx mereka bukan nggak bisa tumbangin. Mereka cukup bermain sabar karena mereka punya satu kuncinya juga sebenarnya. Samuhate. Iya. Di early game, yes, dia mungkin dikebaca. Ya. Dia ditungguin 4 orang tadi. First blood jatuh dalam Samuhate. Tapi masuk ke late game, siapa yang bisa tumbangin? Samuhate. 4 orang ngegeng dia, selamat. Di late game itulah kekuatan dari Masya, dan kita melihat Masya kan di band terus-terusan juga. Iya. Game 1, game 2, game 3 lepas, dan bahkan ada di pick yang keempat dari Onyx. Di pick keempat ya tadi. Iya. Gak jadi prioritas juga untuk Aura Fire ya. Iya, Ternyata Fire. justru ini menjadi sebuah hal yang menyulitkan bagi Aura Fire untuk melakukan teamfight demi teamfightnya ya. Lihat respect dari Aldo, dari Nice try. analis Onyx. Iya. Dia nungguin player Aura, dia tos-tosnya player Aura, dan ini dia
Dendam tidak terbalas, Raja Langit amankan posisi teratas. Kelas. Sang naga gagal membalaskan dendamnya dan Kelas. harus tunduk untuk kedua kalinya. Ya, dan menurutku di sini ya inilah salah satu titik lemah untuk Orfire sih. Kalau kita lihat berulang kali, mungkin di match sebelumnya juga bahkan ya. Mereka waktu lagi leading, mereka kayak kehilangan tempo di sana. Mereka lagi leading, mereka ke pick off 2-3, mungkin lawan tim yang nggak siap, mereka masih bisa menang. Tapi Onyx adalah tim yang siap banget untuk bermain di late game. Siap dalam under condition. Dia under kuat juga. Iya, under condition. Padahal tadi kalau kita undernya benar-benar under ya, udah hilang mid bottom torrent, tapi mereka bisa ngebalikin keadaan dengan permainan. Memang Ya udah karena- sabar, nunggu, ngebait. Karena memang midnya yang harus dia tahan. Karena mid ke arah belakang, mungkin dia bisa balikin ke arah sama. Yes, dan yang jaga rumah tadi cuma Boots. Boots-nya. Iya, akhirnya Boots yang jaga rumah. Loncat-loncat ke depan juga. Karena kalau jaga cewek udah pasti disamperin tuh. Ada Kabuki yang udah nunggu tuh dalam rumput. Tadi cewek langsung mundur ke belakang. Dia nggak peduli fight kayak gimana, dia mundur jagain Lordnya seorang diri. Lordnya udah gede banget tuh, Lord Evolve. Kan? Gue mau aman, gue mau Iya, aman. Karena karena- dia tahu dia juga dari tadi di lock terus. Bisa Bayangkan. di-end sama Lordnya. Kalau jadi cewek lagi keluar base, disamperin Kabuki. Itu Iya. ditabrak dari posisi teman-temannya ada di depan. Asli. Gila ya. Keren ini. Map awareness yang cukup kuat dari kedua belah tim ya. Wah. Oh, lihat tuh. Wajah kemenangan. Fior sampai gemes banget. Wah. TZ juga tim Padang menang. Wah, ini udah lemes nih ketika tadi mau digas ya.